Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel itu Mas Reza. Hari ini kita lagi ada Mitsubishi Pajero Sport tipe Exit tahun 2012. Nah, ini tipe Exitnya asik nih. Dia mesinnya ya masih masih ada mesinnya L300 ya. Pick upnya Mitsubishi. Jadi dia tuh masih sangat kuat lah untuk minum biosolar atau bensin solar kotor lah ya. Jadi dia masih kuat dan nggak sedikit juga orang yang pakai biosolar buat konsumsi bahan bakarnya. Kita lihat bagian depannya ya. Ini lampunya yang high beam itu pakai kristal multireflektor. Kalau yang low beamnya dia udah pakai proyektor. Sennya masih bohlam biasa dan fog lampnya juga bohlam biasa. Mobil ini ya ketika keluar di awal-awal dia bersaing ketat sama Fortuner dan cukup banyak lah meramaikan di jalan-jalan. Tapi pasca dia generasi keduanya yang kelihatan banget berubah total. Jadi berasa banget kalau ini udah generasi sebelumnya ya. Tapi balik lagi ini masalah selera. Kita lihat mesinnya. Pajero dulu di bawah tahun 2009 kan cuma ada Pajero yang mahal tuh, yang bentuknya besar banget. Pernah saya review juga ya Pajero tahun 96. Nah, ini Pajero Sport. Mesinnya 2500 diesel. Dia nggak pakai turbo kalau yang Exit ya. Jadi kalau yang Dakar baru ada turbonya. Dia masih pakai penyangga, tapi kap mesinnya sudah dicat dan diberi peredam, warna bodi diberi peredam juga. Berat. Mobilnya gagah. Tapi kalau kamu lihat mobil ini besar dan berharap kabinnya besar, kamu tuh salah banget, karena memang mobil ini meskipun tinggi, tapi ground clearance-nya juga tinggi ya. Jadi sebenarnya mobil ini pipih. Emang kelihatan gagah sih, tapi pas berada di dalam, kamu tuh berasa kayak naik sedan lah. Kita bisa lihat ya, ini juga dia pakai velg bawaannya ring 17 kalau nggak salah. Ring 17 dan dibalut ban Bridgestone. Jadi kaki-kakinya memang besar, tinggi ya, khas SUV. Ada footstepnya juga. Dia warnanya dual tone ya, ada warna itu dan warna hitam doff-nya. Ini 7 seater. Bagian belakangnya bisa kita lihat cukup tinggi dan dia posisinya bisa dibuat rata lantai. Nah, karena dia mesti dilipat dulu. Karena mau diprioritaskan rata lantai, jadi ini dinaikin dulu ya. Karena kan di bawah sini ada ban cadangannya di bawah. Bannya juga full size kayaknya. Interiornya brown ya, brown and black. Kalau yang Dakarnya white kalau nggak salah. Bedanya yang Dakar itu dia ada sunroofnya. Tapi kalau ada sunroof justru double blower doang. Kalau ini triple blower. Lampu belakang masih bohlam biasa, dilapisin warna kamera. Nah, itu lampu mundurnya di sebelah situ ya. Kita langsung masuk aja ke kabinnya ya. Ini mobil yang saya bilang ya, luarnya besar tapi sebenarnya dalamnya kecil. Bahkan auto, cuman di sisi pengemudi itu pun cuman turun doang, naiknya belum auto. AC-nya masih puter-puter ya, ketika Fortuner udah dipencet-pencetnya masih diputer-puter. Tapi cukup lengkap, ada auto juga. Arah sembulan, front defogger, rear defogger, pengaturan suhu. Dan ini adalah audionya dia. Jadul banget ya. Padahal keluar tahun 2009. Di sini ada MID. Ya bisa dilihat MID-nya, ada outside temperatur dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat ada tanggal sebelah. Dia ini semua masih Craftstik Plus semua sampai ke sini tuh. Jadi yang soft touch-nya cuma di bagian ini, door trim, sama ada handrest-nya ya. Oke, balik lagi auto cuma di sisi pengemudi. Bahkan window lock doang, door lock-nya masih standar dari sini. Kayak ini ya, kayak Avanza ya, nggak ada door lock-nya di sini. Spion udah elektrik dan retractable. Di pengemudi juga ada audio controlling switch. Nah, ini bisa balik lagi ke sini. Ini buat ngatur AM FM. Jadi ini tuh terintegrasi di sini ya. Jadi ketika kita pencet ini, dia akan berubah tuh. Ada volume dan ini juga. Matic-nya Triptonic ya,
plus dan minusnya di sini. Plus dia juga punya layar kecil ya di speedometer buat melihat posisi gigi. Dia airbagnya 2 di sisi pengemudi dan penumpang bagian depan. Dia punya konsol box cukup besar. Ini joknya kulit dan empuk sampai posisi baris ketiga. Jadi kenapa saya bilang ini posisi sedan, berasa banget deh kalau naik Pajero itu. Nih, kita duduk seperti ini aja langsung nyenggol setir, padahal posisi setir ini yang paling tinggi ya. Ini juga ada tilt steering tapi belum teleskopik. Ini setir posisi paling tinggi, mentok. Jadi kalau orang yang badannya tinggi-tinggi, terus terang aja Pajero ini nggak begitu nyaman sama postur badan tinggi. Beda sama Fortuner ya. Fortuner itu sama kayak Innova, jadi dalamnya luas dan memang sama-sama commanding, tapi karena Fortuner dalamnya luas tuh berasa buat yang badannya besar tuh cocok ya. Kaca spion dalam masih yang biasa, belum dynamic view. Sun visor di sisi pengemudi juga ada kacanya juga, tapi nggak ada vanity mirror tapi nggak ada lampunya. Di sini ada tempat kacamata, ada lampu baca juga. Pajak mobil ini per tahunnya itu kurang lebih 5 jutaan ya. Masih mahal pajaknya. Di sini dia punya armrest ya. Yang ada konsol boxnya juga cukup dalam tapi kecil. Dia ada 2 level. Ini level atasnya seperti ini buat naruh koin ya. Yang bawahnya besar. Jadi ada dua channel di sini. Ini buat atas, ini buat langsung buka bawah. Ada 2 cup holder di sini. Parking brake-nya mana di sini konvensional, ada laci penyimpanan dan juga laci penyimpanan tertutup di sini bisa dibuka. Door trimnya dia punya cup holder ya, ada door pocketnya juga. Dan dia ini mobil yang sangat nyaman ya. Jadi dulu saya pernah ngobrol sama teman saya, dia udah sukses duluan. Mobilnya udah Pajero, dia bilang dia ke Surabaya tuh nggak capek ya. Dia bilang tergantung mobil. Dan memang ini mobil nyaman kaki-kakinya. Tapi memang PR-nya Pajero Sport ini itu bukan di mesin ya. Mesinnya karena kuat. Mobil-mobil gede gini tuh PR-nya tuh di kaki-kaki ya. Power steering, apalagi ini mobil paling banyak keluhan di power steering Pajero ini. Begitu juga ongkosnya juga nggak murah. Tapi masih banyak ya, karena ini mobil Jepang banyak third party-nya ya. Nah, ini cup holder dan handrest di baris kedua. Coba kita buka di baris kedua. Posisi tadi saya mengemudi, tinggi saya 176. Posisi duduk nggak bisa dibilang luas, nggak bisa bilang sempit, standar-standar aja sih seperti mobil pada umumnya. Dan dia posisi tempat duduknya fix, nggak bisa dimaju mundurkan. Kita coba, oh ya, ini di baris kedua dan ketiga dia ada blower ya. Kalau yang Dakar dia nggak ada blower karena dia ada sunroof. Jadi blowernya hilang, cuma ada di belakang doang. Dan kalau Dakar itu area headroomnya itu tipis banget karena kan dia ada sunroof ya. Jadi buat ke kepala tuh berasa sempit lah mobil yang Dakar itu. Itu resiko mobil-mobil Jepang yang pakai sunroof rata-rata memang headroomnya itu sedikit. Nah ini buat naikin kecepatan AC-nya. Ini matiin. Tapi kontrol utama ada di bagian depan tuh. Di depan kita bisa lihat ya. Rear AC and off-nya seperti itu. Coba kita lihat baris ketiga ya. Ini mobil tinggi banget sih. Tapi dalamnya sempit. Ini kita buka ya. Ngebukanya gampang, cuman ditarik sekali. Posisi duduk di belakang sangat gak direkomendasiin buat orang yang dewasa karena ini paling buat anak-anak aja, apalagi bagian tengah nggak bisa dimajuin, bener-bener nggak manusiawi, apalagi buat yang orang dewasa. Bisa disenderin, reclining ya. Headroomnya juga buat tinggi saya 176 abis, nggak bisa orang yang tinggi 176 ini duduk di belakang, benar-benar buat anak-anak. Ini landscape kabinnya Pajero Exit tahun 2012. Pasarannya udah murah ya. Dulu ini mobil 400 jutaan, sekarang udah bahkan ada yang 170, 150 mungkin ada kali yang pajaknya mati. Tahun-tahun 2009. Yang 2012 pasarannya masih di angka 200 sampai 230 tergantung kondisi. Unitnya juga ini mau dijual. Ini kemarin beli di area lelang ya. Kita beli di lelang
kita ngangkat terus terang di 200 juta, mau kita jual di harga 205 juta. Masih murah ya, 205 juta, kondisi pajaknya off 2 tahun, setahunnya 5.400.000. BPKB STNK ready. Oke, buat teman-teman yang berminat bisa langsung kontak saya. Ini masih full original semua. Ini kedap-kedip efek kamera ya. Wood panelnya juga nggak ada yang pecah, nggak ada yang luntur, masih bagus semua ya. Joknya juga masih bagus, nggak ada yang retak, cuman memang ada yang sedikit pudar di bagian pengemudi itu, pecah sedikit. Nggak pecah sih, ini mungkin warna karena banyak keseret kan, turun naik. Dia buat buka tutup kap dan bensin ada di sebelah sini. Oke, buat teman-teman yang udah menonton, jangan lupa dikasih like videonya dan di subscribe channelnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.